Shalom saudara-saudariku sekalian yang terkasih, Tuhan memberkati Anda. Dari zaman ke zaman kalau saya perhatikan orang itu mengajar dengan berbagai cara. Saya masih ingat waktu kecil itu diajar dengan mitos-mitos yang kalau kemudian runut lagi secara logika itu kadang aneh-aneh gitu atau merasa lucu. Misalnya tidak boleh makan di pintu, itu nanti bisa dimakan Bathara Kala. Atau tidak boleh di luar rumah pada jam petang sekitar jam 6 sore. Anak-anak harus masuk rumah, nanti di luar dimakan Bathara Kala. Dan macam-macam, seperti banyak pantangan dengan satu ancaman, nanti kamu dimakan Bathara Kala. Lama-lama gitu saya nanya, Bathara Kala gambarnya kayak apa, modelnya kayak apa. Tetapi semakin besar juga akhirnya paham. Itulah cara orang-orang tradisional mengedukasi anak-anak. Demikian pula di dalam pewartaan Injil ada yang dikatakan secara lugas, to the point, terus terang. Tetapi ada juga yang oleh para guru rohani, terutama oleh Yesus, dilakukan dengan perumpamaan-perumpamaan. Pada hari-hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita juga dengan perumpamaan-perumpamaan. Agak di luar dugaan barangkali, tiba-tiba para murid itu juga penasaran. Guru, mengapa kepada mereka Guru mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan? Kepada mereka, guru mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan ini rupanya mereka dengan penuh kesadaran kalau guru mengajar para murid, yaitu murid-murid Yesus yang mengajar para muridnya sendiri, itu rupanya langsung dengan kata-kata yang lugas. Tetapi kepada orang lain, mengapa dengan perumpamaan-perumpamaan? Ini yang menjadi pertanyaan para murid Yesus, dan kemudian dijawab seperti ini. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau berbicara tentang keadilan, biasanya kita berpikir begini. Nah, karena adikmu nggak punya, maka adikmu saya belikan baju baru. Gitu. Dek, kakak selama ini sudah bekerja keras. Biarkan dia pakai baju baru. Nanti kamu beli tidak harus di tahun baru ini. Gitu. Jadi prinsipnya yang tidak punya, kemudian kita usahakan untuk punya. Tetapi Yesus mengeluarkan kata-kata yang unik ini. Kepada mereka yang sudah punya akan ditambahkan, akan diberi. Dalam arti apa ini? Tentu saja tidak lepas dari ayat sebelumnya. Ketika dia mengatakan kepadamu telah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ini bukan persoalan barang, tetapi ini persoalan iman. Bahwa orang yang sudah punya dasar iman, orang yang sudah punya benih kepercayaan, hari demi hari dia akan ditambahkan. Tetapi kepada orang lain yang memang belum punya apa-apa, ya kadang bahkan benih yang ditaburkan pun diambil daripadanya. Karena itu Yesus kepada orang yang sungguh-sungguh belum punya dasar iman yang kuat, memberinya dengan perumpamaan-perumpamaan. Itulah cara dia mengajar. Tetapi kepada para murid yang sudah punya dasar iman, kemudian bisa to the point. Saudara-saudari, saya kira Anda pun juga berharap sesekali itu dengan perumpamaan. Ada serunya, ada lucunya, ada eksotisnya gitu, ada menariknya gitu. Tetapi saya yakin orang yang sudah katakan bersahabat benar akan mengatakan, aku senang karena kamu terus terang.
Aku senang karena kamu to the point. Dan inilah harapannya bahwa kita ini setelah juga beriman di dalam Kristus, punya dasar iman yang kuat, kita juga bisa berharap bahwa Tuhan juga mengatakan to the point, terus terang, langsung lugas kepada kita semua untuk mengajar. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, dengan cara apa kita menjadi orang yang bersahabat dengan Tuhan dan Tuhan kemudian juga mengatakan hal-hal secara lugas kepada kita? Ya, saya kira sama logikanya. Marilah kita menanyakan sesuatu itu dengan iman dulu. Saudara-saudari, di kampus studi filsafat teologi itu ada istilah gini, fides querens intellectum. Jadi fides itu iman, querens itu mencari, intellectum itu logika atau pengalaman akal budi. Kalau kita renungkan, banyak orang itu mencari Tuhan dengan pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Dasar imannya tentang Tritunggal Maha Kudus seperti ini. Kalau harus memahami Maria dengan segala misterinya harus begini, begini, begini. Dugaan saya sama dengan yang sering juga diajarkan di kampus-kampus teologi, saya kira. Terbalik kalau kita memahami Tuhan hanya dengan kekuatan akal budi. Apa yang kita perlukan? Berimanlah dulu. Dan kemudian carilah kelengkapan-kelengkapan dengan logika-logika kita. Dengan cara itu kemudian kita akan sungguh, satu, diperkaya. Diperkaya karena apa? Ada angle-angle yang baru yang tak terbayangkan. Hanya kalau dengan logika, ya harus begini, 2 tambah 2 jadi 4 gitu. Tetapi dengan angle yang baru orang akan berbicara bahwa 4 itu ternyata 1 tambah 3. Salah, nggak salah. Tapi justru itulah kekayaannya ketika kita memakai iman, kemudian kita akan juga diberi angle yang baru. Tetapi juga, kalau kita sungguh mulai dari iman untuk memahami rahasia Tuhan sendiri, bukan dari kemampuan akal budi kita, sungguh saudara-saudari, kita ini seperti orang sudah duduk dan siap menerima sesuatu. Dan orang yang demikian yang akan dikuatkan. Pada akhirnya apa? Akal budi akan sungguh melengkapi. Dan kita bahagia karena apa? Dasarnya sudah ada. Tetapi kalau iman belum ada, akal budi justru sering membuat kita bingung. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, marilah bersyukur bahwa Tuhan telah mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran hikmat yang sungguh mendalam saat-saat tertentu, mulai dari perumpamaan, agar kita sungguh-sungguh paham rahasia kasih-Nya. Tetapi sebagai sahabat-sahabat Tuhan, saya kira bolehlah Tuhan juga membisikkan hal-hal yang terus terang jelas kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Tetapi mari kita miliki yang satu dulu. Tetap berimanlah. Ketika ada keraguan-keraguan di dalam beriman, jangan panik dan mundur. Dan itu sering terjadi. Orang yang kemudian nggak menemukan dasar untuk dikatakan tentang Tritunggal Maha Kudus, sudah langsung bingungi sendiri. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, marilah kita semakin berserah kepada Tuhan, semakin duduk dan merasakan bahwa kita menggantungkan diri kepada Allah, sehingga pada akhirnya hal-hal yang kita perlukan untuk memahami Allah, Tuhan akan lengkapkan. Tuhan menyertai Anda. Amin.